sesi yang kedua. Iya, Setelah betul. kita mendengarkan sesi yang pertama, Iya. tadi dari Internal para kita ya, ibaratnya dari internal kita. Mhm. Sekarang kita mau dengarkan sharing session berupa inspiring session judulnya dari narasumber kita dari luar Kementerian Keuangan. Mungkin bisa di-sharing temanya apa, Esther? Temanya adalah Pelita di Timur Nusantara. Baik. Untuk lebih jauh mengenal tentang siapa dan hal apa yang dapat menginspirasi kita, mari kita simak video cuplikan berikut. Pertama kali datang, saya sangat kaget karena waktu pertama kali datang ternyata Bapak Kepala Tirabadi. Dulu tinggalnya sama Bapak Kepala selama seminggu. Penyesuaian diri itu penting. Saya harus menghormati adat mereka, kebiasaan mereka, terus keseharian mereka, terus anak-anak yang saya ajar saya anggap sebagai adik-adik saya sendiri. Mereka yang menghibur saya. Saya harus memberikan yang terbaik buat mereka. Agar ketika saya pergi, mereka bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang.
Baik, itu tadi adalah sedikit profil singkat dari narasumber kita yang ketiga, yaitu tadi kita panggil Ibu Sarwenda Kongtesa ya, yang pernah menjadi guru di pelosok Nusa Tenggara, tepatnya di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores. Tapi tahu nggak apa Mas Okto? Apa tuh? Sebenarnya narasumber kita kali ini itu lebih muda dari kita karena beliau lahir tahun 92. Betul, Jadi, baru saya mau bilang Kak Esther, tadi kita sebut ibu. Ibu. Ternyata setelah lihat videonya, kayaknya nggak beda jauh ya sama kita ya. Iya, jadi kita panggil kakak aja ya. Kakak ya, kakak. Iya. Oke, baik. Kakak, siapa nih? Kakak Enda. Kak Enda aja. Kak Enda. Kak Enda, bisa dengar suara kami, Kak Enda? Bisa, saya bisa dengar. Oke, sudah jelas ya suara kami ya? Iya, sangat jelas. Mungkin di mana nih kakak nih sekarang nih posisi? Saya posisinya lagi di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Oh, di Maluku ya? Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Enda sudah bergabung dengan kita semua sejak pagi tadi. Nah, kita akan segera masuk ke sesi talk show-nya. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu ke rekan-rekan alumni. Jadi nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand aja ya. Jadi nggak kita tunggu di akhir acara untuk tanya jawab ya. Nanti panitia akan notice siapa yang mau bertanya. Dan mungkin juga Kak Esther perlu diingatkan karena keterbatasan waktu, kita mungkin talk show kita hanya 30 menit mungkin ya. Jadi waktunya terbatas. Nanti kita harapkan rekan-rekan alumni dapat memanfaatkan kesempatan emas ini ya. Tadi kalau sudah narasumber dari internal, ini ya narasumber yang lebih muda lagi bagaimana mereka beliau bisa menginspirasi ya? Ya, betul sekali. Oke, Kak Enda, yuk langsung aja kita ngobrol ya. Pertama-tama boleh dong cerita nih, Kak Enda riwayatnya dari asalnya. Karena kan kami taunya Kak Enda lahirnya di Ambon ya, betul ya. Tapi pada akhirnya melanjutkan pendidikan di Manado. Itu gimana ceritanya? Betul, saya lahir di Ambon. Ibu saya itu asli orang Ambon. Jadi pada saat saya tahun 2006 itu orang tua saya pindah bekerja di Manado, jadi kami sekeluarga pindah ke Manado. Oke, jadi itu jadi cukup lama di Manado juga berarti ya? Iya. Oke, Kak Endah, tadi kalau kita lihat cuplikannya, videonya ya, bagaimana Kak Endah ini kan tadi ngajar di lokasi tadi Adonara ya? Di Adonara. Itu kita penasaran nih, Kak Enda. Kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Enda ini gitu untuk tadi mau mengabdikan dirinya ini mengajar anak-anak di mana lokasinya pun ini sungguh cukup jauh nih. Saya juga tadi sempat googling nih lokasinya di mana, ternyata itu kayaknya di tengah hutan ya Kak. Iya benar. Benar nggak Kak? Mungkin dijelaskan dulu Kak. Mungkin motivasinya kenapa tuh Kak? Inspirasi atau motivasinya? Saya senang menonton acara Kick Andy, jadi saya itu tipenya suka sekali nonton acara Kick Andy. Banyak orang hebat, banyak orang dermawan yang ditayangkan di acara Kick Andy. Jadi pada saat saya semester 7, acara Kick Andy-nya sedang menayangkan tentang guru muda yang mengajar di pelosok, dan salah satu narasumbernya saya ingat betul bahwa dia lulusan S2 luar negeri, sudah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, tetapi dia rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengajar di pelosok. Tayangan itu yang membuat hati saya tersentuh. Saya berpikir bahwa mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan buat bangsa ini, tapi saya bisa berikan sedikit dari apa yang saya punya. Itulah yang membuat saya terinspirasi. Oke, baik. Jadi diawali dengan menonton acara Kick Andy. Lalu betul. Ada yang menyentuh hatinya Kak Enda. Mudah-mudahan sih Kak Esther, tadi kalau Kak Enda terinspirasi oleh Kick Andy dari tayangan, mudah-mudahan juga rekan-rekan alumni ya, termasuk kita mungkin, ada yang terinspirasi juga nih, atau mengikuti jejak dari Kak Enda. Iya, bisa mendapatkan inspirasi juga ya. Nah, oke, Kak Enda nih, berarti setelah Kak Enda menonton tayangan tersebut dan merasa tersentuh seperti ingin bergerak, apa yang Kak Enda lakukan selanjutnya? Apakah berusaha mencari tahu bagaimana caranya ikutan atau bagaimana gitu? Boleh diceritakan? Karena tekad saya yang sudah kuat, jadi dengan izin Allah, saya itu ada urusan di bagian administrasi kampus. Saya ke sana
ternyata di sana mereka lagi membagi brosur tentang SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal. Dan menurut saya itu adalah kesempatan berharga. Saya mencari informasi, saya langsung ke bagian informasi. Karena waktu itu syarat utamanya kami harus lulus dulu sarjana. Sedangkan saya baru semester 7. Jadi saya langsung ke bagian informasi, saya bertanya apakah di tahun depan masih ada lagi atau tidak. Dan alhamdulillah kata bagian informasi, insya Allah tahun depan akan dibuka lagi. Jadi mulai saat itu saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti SM3T tahun depan. Oke, baik. Jadi seperti there's nothing like coincidence ya. Jadi memang nggak ada kebetulan. Ternyata semesta juga mendukung gitu ya. Jadi Kak Enda ini ternyata tadi ikut program lihat dulu setelah terinspirasi ya. Iya. Tadi ikut program SM3T ya, Kak? Ya, SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Iya. Ini kalau tidak salah ini program yang diprakasai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kak Enda ya? Ya, benar sekali. Dan tentunya mungkin kan ya kita sebagai namanya mendaftar, tentu bukan hal yang gampang ya Kak Esther ya. Kalau kita daftar, kayak kita daftar beasiswa, kita perlu ada seleksinya, kemudian baru nanti ada beberapa tahapan, sampai dengan tahapan lulus. Ini mungkin Kak Endah bisa cerita nih, kira-kira waktu itu apa sih kok bisa langsung bisa dilulus ini program SM3T ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi setelah saya wisuda S1, jadi saya wisuda S1 itu 7 hari setelah saya wisuda itu penutupan SM3T angkatan ketiga. Jadi setelah saya wisuda langsung saya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Saya langsung pergi di bagian pendaftaran, di bagian kampus. Saya mendaftar, seleksi berkas. Setelah lolos seleksi berkas, kami ada tes pengetahuan. Jadi setelah tes seleksi pengetahuan, ada sesi wawancara, tes kesehatan, dan setelah lolos semua itu, kami dibekali oleh pihak kampus dengan sesi prakondisi, pengenalan lingkungan secara umum selama 2 minggu dari bagian kampus, dari pihak kampus, kami diajarkan juga tentang kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan lebih lanjut, dan mengenal secara umum bagaimana lokasi yang akan kita tuju nantinya. Oke, seperti itu ya. Berarti tahapan-tahapan yang sekiranya sempat dilalui oleh Kak Enda. Oke. Apa perlu kita undang dulu mungkin? Takutnya sudah ada yang bertanya, atau karena sudah tahu sedikit kan tadi ada dari mulai video, kemudian juga tidak tahu sedikit nih tentang Kak Enda. Mungkin kita bisa tanya dulu ya? Ya, boleh. Silakan. Boleh. Mungkin kepada rekan-rekan alumni, jika ada yang ingin bertanya kepada Kak Endah nih, mungkin mau sharing atau mungkin juga mau tahu lebih banyak lagi tentang apa yang dilakukan oleh Kak Endah ini, pengabdian, juga kontribusinya ini bermanfaat, boleh langsung bertanya kepada kami melalui raise hand? Raise hand aja boleh, atau di chat juga boleh kalau misalnya masih malu-malu. Baik. Pak, sudah ada yang mau bertanya? Oke. Sepertinya belum. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut dulu berarti, Kak Esther. Oke. Nah, Kak Enda tadi sudah menjelaskan ya tahapan-tahapan yang dilalui. Setelah lolos itu, apakah Kak Enda langsung tahu nih nanti akan penugasannya itu di mana aja gitu? Dan perasaan Kak Enda sendiri seperti apa? Apakah sudah benar-benar yakin atau sempat ada konflik batin? Terlebih lagi mungkin dukungan orang tua kan juga penting. Betul, ya. Itu penting gimana? Sekali. Aduh, rela nggak nih orang tuanya anaknya pergi jauh gitu? Reaksi keluarganya seperti apa? Gitu kira-kira Kak Enda boleh? Pada awal prakondisi kami hanya diberitahu bahwa yang akan dikirim itu menuju ke Papua dan NTT. Secara garis besar saja kami diberitahu. Tetapi pelosok mana kami belum diberitahu. Jadi penyampaian saya kepada orang tua bahwa kami akan mengajar di pelosok. Salah satunya adalah Papua atau NTT. Jadi awalnya ibu saya langsung menyetujui karena saya dekat dengan ibu saya. Terus bapak saya agak sedikit kurang menyetujui. Beliau sedikit ragu karena anak perempuannya akan pergi ke pelosok di mana
beliau tidak mengenal siapapun di sana. Jadi ya saya mesti berusaha membujuk beliau untuk merestui saya untuk pergi ke sana. Akhirnya saya direstui. Gimana tuh, Mbak? Membujuknya gimana, Mbak? Meyakinkan orang tua karena ya sebagai anak perempuan mungkin, waduh, apalagi baru lulus kuliah, Iya. sudah mau berpisahnya cukup jauh lagi di Iya, daerahnya, betul. belum tahu kita di mana. Belum pernah didatengin, ya kan? Iya, betul. Itu gimana, Kak Enda? Meyakinkannya itu gimana itu meyakinkannya? Awalnya saya hanya bilang sekedarnya, Bapak, saya berniat mengajar di pelosok. Respon beliau langsung sih, beliau tanya, kemana? Kata saya, kalau tidak Papua, NTT. Terus beliau berkata bahwa kayaknya terlalu jauh, coba dipikir-pikir lagi. Tapi abis itu saya tidak lanjutkan lagi pembicaraan itu. Jadi saya tunggu momen yang pas, baru saya bicarakan lagi. Oke, iya betul sekali. Communication skill. Communication skill, menunggu momen yang tepat. Iya, betul. Oke. Boleh dilanjut Mas Okto pertanyaannya? Boleh. Tadi kita sedikit mau dengar nih Kak Endah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami ya, program SM3T itu kira-kira tadi kan Kak Endah sekarang posisinya sudah tadi di Manado ya? Sekarang di Maluku. Di Maluku sekarang ya? saya di Maluku Utara. Iya, nah itu berapa lama tuh Kak Endah, kemudian nanti kegiatannya itu seperti apa di sana? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami mengenai program SM3T ini. Sebenarnya tugas dari SM3T itu sangat simpel. Kami hanya perlu mengabdi selama 1 tahun, mengajar di pelosok, kemudian kami harus berbaur dengan warga sekitar, melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat di sana selama 1 tahun. Hanya itu. Oh, oke. 1 tahun ya. 1 tahun, betul. 1 tahun yang berarti. Tapi 1 tahun, menurut saya pendek apa panjang nih? Relatif memang. Relatif. Tergantung ya apa yang dijalani memang. Baik, tampaknya ini sudah ada pertanyaan nih Kak Endah. Boleh? Gimana? Kita undang atau? Kita undang aja lah, kita undang okay, supaya lebih seru bertanyanya. Boleh dengan Nuni Tejosari. Halo, selamat siang. Halo, Kak Nuni ya? Nuni, iya. Nuni, kan Nuni. Halo, siang. Sorry nggak bisa pakai video karena ada agenda lain juga. Oke, baik. Boleh mungkin disampaikan pertanyaannya? Pertama, saya salut dulu, salam hormat untuk teman-teman pendidik yang bersedia mengajar di daerah 3T. Pertanyaan saya, sebagai pendidik, dukungan seperti apa yang diinginkan dari pemerintah untuk membantu mendidik anak-anak di daerah 3T? Yang tantangannya kan pasti berbeda dengan pendidikan di daerah-daerah lain ya. Apakah sementara ini kan pemerintah sudah memprogramkan seperti bantuan subsidi upah, bantuan internet, membangun sarana prasarana, apakah itu sudah terasa di daerah 3T? Dan kalau misalnya belum, untuk para pendidik di sana itu yang diharapkan dari pemerintah itu apa sih gitu yang paling penting untuk membantu memudahkan tugas guru-guru di sana gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih banyak Nuni. Boleh Kak Endah langsung dijawab pertanyaan dari Nuni. Karena lokasinya saja sudah namanya S3T, jadi kami pasti berada di pelosok Indonesia. Di sana lokasinya mungkin ada beberapa tempat yang sudah ada signal, tetapi lokasi yang saya tinggali saat itu tidak ada signal. Posisi sekolah itu berada di dalam lembah, jadi kami tertutupi oleh signal. Jadi di sana pun lampu pun kadang-kadang mati. Jadi tidak bisa 24 jam lampu itu menyala. Terutama signal itu harus kami ke kampung sebelah. Jadi menurut saya kalau dukungan secara signal mungkin sementara pihak dari daerah-daerah sudah mulai membangun jaringan signal, tetapi yang lebih diutamakan di sekolah pelosok itu adalah guru. Guru di pelosok itu hanya sedikit. Misalkan saya pertama kali datang di SMP Negeri 1 Adonara Tengah, PNS yang ada di SMP itu hanya 4 orang, itu sudah dengan kepala sekolah. Lalu yang lainnya hanya guru honor. Guru honor dibayar dengan biaya dana BOS, dan kalau di NTT mereka swadaya menggalang dana komite untuk membayar honorer buat guru-guru.
Jadi sebagian besar itu gurunya guru honorer. Jadi harapan saya untuk pemerintah penyetaraan guru. Apalagi kalau di Maluku itu malahan lampu di desa di Maluku itu, Maluku Utara yang sementara kami tempati sekarang itu, lampunya itu baru 1 tahun ini, berjalan 2 tahun lampunya masuk di desa itu. Dan transportasi kita itu transportasi laut, dia berkepulauan. Kalau di NTT itu posisinya saya di pegunungan, sedangkan di Maluku posisinya itu di pesisir pantai. Jadi di sana pun juga susah signal untuk, apalagi sekolah daring sekarang kami tidak mengenal sekolah daring. Jadi kami lebih ke apa ya, guru-guru di Maluku pun sangat kekurangan guru. Itu yang lebih utama daripada yang lain. Baik, kalau gitu tadi dijelaskan sarana ya, sarana, prasarana, kemudian yang terutama siapa? SDM juga. SDM, guru. Betul. Oke, mungkin tadi Mbak Enda ketika waktu penugasan SM3T tersebut ya, tadi apakah ada semacam dukungan mungkin ya tadi ya dari pemerintah sana mungkin, apakah tahu mengenai program ini, kemudian seperti apa di sana dukungannya? Apakah Kak Endah menerima bantuan atau ada informasi dari bantuan pemerintah di sana mendukung program SM3T ini gitu Kak Endah? Saat kami pertama datang, saya kan datangnya dari Manado, kiriman dari Universitas Negeri Manado, kami dikirim 21 orang ke NTT, yaitu ke Kota Larantuka. Jadi kami dari Manado menuju Maumere menggunakan pesawat, kemudian dari Maumere menuju ke Kota Larantuka kami menggunakan bis selama 4 jam, lalu kami disambut, dikasih penginapan selama semalam di Kota Larantuka, kemudian keesokan harinya kami disambut oleh Dinas Pendidikan Larantuka, kami diperkenalkan dengan kepala sekolah lokasi tempat kami mengajar, dan saat itulah baru kami diberitahu di mana lokasi tempat mengajar kami. Jadi sebelumnya tidak tahu di mana, saat itu baru kami mengetahui di mana lokasi mengajar kami. Dan kami pertama kali bertemu dengan kepala sekolah kami pun di saat itu. Jadi menurut saya dinas setempat sangat mendukung program ini karena di sekolah-sekolah pelosok membutuhkan guru-guru. Oke, jadi sepertinya memang mengharapkan justru ya, Betul, sangat mendukung adanya guru-guru yang mau terjun langsung ke daerah pelosok ini ya Mas Okto. Betul, mungkin nanti sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali Kak Esther kepada rekan-rekan alumni, tadi mungkin kalau agak ragu dengan raise hand, mungkin tadi seperti Mbak Nuni ya? Iya, boleh chat boleh aja. chat juga ya? Iya, Oke. betul sekali. Nah, lanjut ya Boleh, ngobrol lagi silakan, nih sama Kak Endah. Tadi kan Kak Endah berangkatnya bareng ternyata 21 orang, bareng-bareng semuanya ya. Nah, ketika awal perjalanan itu, ketika sudah akan mulai masuk menuju ke tempatnya langsung, gimana tuh rasanya melalui atau melewati jalan-jalan yang begitu, ternyata gimana ya bilangnya ya? Siapa tahu baru begitu pertama terpencil. kali mungkin yang ngeliat itu ya? Iya, transportasinya tuh proses perpindahannya itu dari tempat berkumpulnya di Larantuka tadi sampai ke sekolahnya langsung tuh gimana tuh Kak Endah? Perasaannya juga udah mulai gentar, aduh ternyata kesini gitu. Bagaimana, ada perasaan Kak Endah yang bisa Kak Endah share kepada kami? Atau tadi kalau lihat videonya Kak Endah sempat sama anak-anak kecil ya, naik mobil bak terbuka ya, kayak apakah memang seperti itu atau gimana? Sempat ada ketakutan juga nggak? Aduh, aku diterima nggak ya? Atau segala macam gitu. Juga dengan budaya lokal di sekitarnya. Jadi saat kami diterima oleh Dinas Pendidikan Larantuka, kami ketemu langsung dengan kepala sekolah masing-masing. Saat itu kami 21 orang terpisah, jadi menuju ke desa masing-masing. Satu desa, satu guru, jadi kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Dan saya ingat betul, saya dijemput dengan kepala sekolah saya. Beliau sangat baik, beliau ajak makan siang dulu sebelum kami melanjutkan perjalanan. Beliau mampir, ajak saya makan siang, ngobrol-ngobrol sebentar. Lalu kami melewati perjalanan laut selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 2 jam. Perjalanan darat itu hanya bisa
ditempuh 1 jamnya itu jalannya masih bagus, beraspal, tetapi saat mau memasuki Kecamatan Adonara Tengah, dia di bagian pegunungan, maka jalan itu sudah tidak beraspal. Saat itu jalannya belum beraspal. Dan kendaraan yang digunakan adalah ojek, kemudian trek yang digunakan untuk angkut warga saat mau jualan di pasar. Jadi trek itu hanya ada saat hari pasar, seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Jadi hanya ada itu trek digunakan kalau saya dan teman-teman bisa berkumpul, lalu seperti yang di video tadi, maka kita harus menyewa open cab. Atau kita bisa menggunakan ojek-ojek yang ada di sana. Nah, sampailah kami di Kecamatan Adonara Tengah. Saya pikir lokasi sekolahnya berada di kecamatannya, tetapi lokasi sekolahnya itu masuk di dalam lembah, di daerah kawasan hutan, masih kawasan hutan. Di sana itu kebun coklat yang akhirnya di sukarela masyarakat dibangunlah sekolah di sana. Nah, masuklah di dalam lembah itu, mulailah hilang signal. Di sana mulai hilang signal, terus daerahnya masih sangat kawasan hutan, jadi warganya antara rumah satu dan yang lain lumayan, ada yang berdekatan tetapi tidak banyak. Rumahnya itu tidak banyak dalam seperti perumahan itu tidak. Jadi dia berlokasi-lokasi. Lumayan jauh, sekitar 500 meter, 200 meter, ada yang 1 kilometer, itu seperti itu. Keraguan saya itu saya itu sedikit agak khawatir itu saat pembagian sekolah, mungkin karena belum tahu lokasinya, jadi saya berpikir di mana ya SMP Negeri 1 Adonara Tengah, bagaimana warga di sana, mereka bisa menerima saya atau tidak, itu kekhawatiran itu pasti ada, tidak luput dari saya, walaupun saya sudah mempersiapkan diri saya sebelum-sebelumnya, dari jauh hari sebelumnya, tapi saya merasa khawatir. Jujur saya juga waktu saat itu merasa khawatir. Saya yang mendengarkan cerita Kak Enda kan ikut membayangkan ya, Mas Okto. Perjalanan itu saya ikut membayangkan gitu. Lalu sampai di lembah dan di hutan, dibandingkan dengan keadaan di Manado ketika Kak Enda sekolah ya kan, itu sudah sangat jauh. Pasti rasanya benar-benar. Terus apalagi tadi Kak Enda cerita di sana hilang signal. Iya. Kita HP ketinggalan aja sudah paniknya minta ampun. Gojekin tolong handphone gue gitu ya. Gimana di sana? Benar-benar sesuatu luar biasa memang Kak Endah. Kami sangat menghargai kontribusinya terhadap negeri ini. Boleh langsung dilanjut lagi pertanyaan berikutnya, Mas Okto? Oke, Kak Endah, kita lanjut ya Kak Endah ya. Mungkin nanti rekan-rekan jika ada yang bertanya silahkan langsung kami ingatkan kembali untuk bertanya, raise hand atau ketik pertanyaan boleh. Tanya boleh. Kita lanjutkan. Ini Kak Endah, mungkin Kak Endah kan tadi sudah gabung bersama kami dari pagi ya, di mana topik kita kan pada pagi hingga siang ini terkait dengan kompetensi sosial kultural, ya kan? Tadi saya lihat video dan juga cerita bagaimana Kak Endah datang ke sana, ke desa, kalau tidak salah Waikela ya namanya ya? Ya, Waikelabaya. Ya, Waikela. Oke, Kecamatan Adonara. Kemudian saya lihat juga tadi anak-anak di videonya, pasti kita tahu keberagaman Indonesia, di mana anak-anak tadi mungkin saja memiliki latar belakang yang berbeda budaya. Kemudian tadi juga saya lihat Kak Endah juga kalau tidak salah sempat ikut kegiatan agama. Menghadiri kayak semacam ya? Iya, semacam. Ya? Iya, betul. Itu boleh nggak Kak Endah? Kira-kira ini kan sungguh luar biasa nih. Tadi kita sudah dengar dari sumber, ini penyesuaiannya, ya kan? Itu gimana tuh Kak Endah bisa tinggal di penduduk yang mayoritasnya beragama yang berbeda dengan Kak Endah, terlebih lagi kan Kak Endah juga pakai hijab yang butuh penyesuaian untuk baju dan segala macam gitulah ya. Bagaimana Kak Endah bisa menyesuaikan kondisinya? Betul. Pertama kali saya datang, saya langsung diajak ke rumah Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu tinggalnya di Kecamatan Adonara Tengah, jadi beliau itu saat mengajar di SMP Negeri 1 Adonara Tengah, beliau tinggal di rumah dinas. Jadi saya langsung diajak ke rumah dinasnya di samping sekolah. Di sana ada istri beliau, jadi saya disambut dan disuguhkan teh.
Kemudian kami berbicara banyak dan saya dikasih menginap di rumah beliau selama seminggu. Saya menginap di rumah beliau selama seminggu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah mencarikan saya rumah sendiri buat menginap. Saya disewakan rumah di belakang sekolah, jadi tepat di belakang sekolah rumah saya. Tanpa saya harus membayar sepeser pun, saya hanya langsung tinggal. Dan saya juga dicarikan teman untuk tinggal di rumah itu. Jadi saya tidak dibiarkan sendirian. Saya dicarikan seorang teman. Jadi ada seorang teman guru bagian tata usaha. Dia bagian tata usaha, tinggalnya juga jauh. Maka dia diminta menemani saya untuk tinggal di rumah itu. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan istrinya menjadi mama dan bapak angkat saya. Kemudian kakak yang tinggal dengan saya menjadi kakak angkat saya. Jadi saat itu mulailah saya merasa bahwa saya pasti bisa melewati ini semua. Saya merasa aman karena saya mendapatkan keluarga baru di sana. Saya sangat dihargai, terus saya sangat diterima dengan baik. Itu yang membuat saya merasa nyaman di sana. Dan cerita yang lainnya, saya pertama kali datang itu saya belum berhijab. Jadi saya belum berhijab sebenarnya waktu pertama kali datang. Okay. Jadi saya datang dari Manado, niat berhijab sudah ada tetapi sedikit keraguan karena lokasi yang saya tuju adalah NTT dengan mayoritas Katolik. Niat itu goyah begitu karena khawatir sampai di sana bagaimana saya bisa beradaptasi nantinya. Tetapi sampailah saya di sana, ternyata masyarakat di sana berpikir saya itu beragama Kristen karena saya berasal dari Manado. Orang Manado biasanya mayoritasnya beragama Kristen. Terus adalah seorang warga memberi saran kepada saya. Kata beliau, Ibu Guru, lebih baik Ibu Guru berhijab. Itu akan mempermudah warga mengenali Ibu. Maksudnya, Ibu dikenali sebagai seorang Muslim, dan saat Ibu berkunjung ke rumah warga, mereka bisa menyuguhkan makanan yang sesuai dengan Ibu. Jadi, Ibu tidak perlu khawatir, dan mereka pun juga tidak ragu-ragu memberikan apa yang pas untuk Ibu. Kata-kata itu sangat menyentuh saya. Maksudnya, oh ternyata benar ya. Ini juga mungkin jalan dari Allah. Saya tidak merasa bahwa itu sebuah kebetulan, tidak. Itu pasti jalan dari Allah. Saya merasa ini sebuah hidayah buat saya. Terus saya membicarakannya dengan kakak dan mama saya waktu itu. Mereka sangat mendukung. Bahkan kakak saya memberikan saya rok. Itu sangat menyentuh saya. Begitu. Iya, terima kasih Kak Kita Enda. dengarnya jadi luar biasa sekali ya. Diawali dengan starting point-nya yang sudah membuat nyaman dari sambutan kepala sekolahnya. Itu yang membuat akhirnya Kak Enda bisa bertahan ya. Dan bahkan ternyata ada momen yang berharga juga untuk hidup Kak Enda seterusnya ya kan, dengan momen jadi bisa pakai hijab di sana. Dan ternyata Kaiser tadi kalau kita tangkap memang tadi perbedaan tadi ya. Jadi kita bagaimana menyikapinya, kita harus bisa jadi diri sendiri juga ya. Tadi malah penduduk sana yang menghargai malah ya perbedaan dari Kak Enda. Ini sungguh luar biasa sekali. Penduduk yang mungkin kita mikirnya bukan dari kalangan yang educated gitu, yang justru mereka lebih punya bilangnya humanity ya. Betul. Benar-benar tadi saya dengar ceritanya juga merinding loh, beneran nggak dibuat-buat, benar. Keren banget Kak Endah cerita hidupnya nih. Oke, kita lanjut ya Kak Endah. Berarti benar-benar tadi dukungan awal itu berarti banget untuk terus menapak dengan lebih kuat lagi menjalani pengalaman di sana. Kayaknya sudah ada pertanyaan masuk lagi. Oh ya? Iya. Boleh dicek dulu masuk, mungkin? rekan panitia. Iya. Dari Konita Rahma. Mungkin diundang saja Kaiser untuk boleh, langsung bertanya. Mbak Konita Rahma, selamat siang. Bisa bergabung dengan kami di sini. Selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh langsung disampaikan Mbak Konita pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih buat Kak Enda atas kisahnya sangat inspiratif. Terima kasih sudah mau mengabdi. Karena saya rasa teman-teman yang di Pulau Jawa kebanyakan itu kurang bersyukur ya kalau selama ini dengan infrastruktur yang segitu banyaknya, segitu baiknya, kayaknya ketika kita nggak bisa dibandingkan lah harusnya dengan kondisi di luar sana. Pertanyaan saya Kak, di masa pandemi ini,
kira-kira apa sih kondisi pembelajaran di SMP Kakak itu seperti apa sekarang? Apalagi dengan guru yang cuma 4 termasuk kepala sekolah, sinyal yang nggak ada gitu. Sedangkan pemerintah sendiri menyarankan untuk dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Apakah itu dilaksanakan atau seperti apa kondisi di sana? Sedangkan di Pulau Jawa sendiri itu kami banyak yang mengalami kesulitan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Konita. Boleh Kak Enda langsung ditanggapi pertanyaannya? Posisi saya sekarang berada di Kepulauan Sula, jadi saya sudah tidak di NTT lagi. Saya berada di Kepulauan Sula sekarang, jadi posisinya itu berada di Desa Baruakol, desa di pesisir pantai, sebuah pulau kecil, namanya Pulau Mangoli. Jadi kami berada di Kecamatan Pulau Mangoli, desa itu sangat kecil. Jadi rombongan belajarnya itu cuma 3 kelas, siswanya sekitar 50 orang, itu sudah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi siswanya tidak terlalu banyak karena desanya memang hanya kecil. Di sana kami pada masa pandemi mengikuti pemerintah. Saat pemerintah menyatakan bahwa sekolah diliburkan dan sekolah dari rumah, maka pemerintah sana pun juga memberhentikan pembelajaran. Kemudian memasuki semester yang baru ini, awal-awalnya anak-anak murid disuruh ke sekolah untuk mengambil tugas. Jadi tidak ada pembelajaran langsung di sekolah, tetapi murid bergantian datang untuk mengambil tugas di sekolah, menuju ke gurunya masing-masing. Nanti dijadwalkan murid kelas berapa yang datang hari ini, dan kelas berapa yang datang hari besoknya. Jadi kami tidak ada sekolah online di Maluku sana, maksudnya di desa Barokolnya tidak ada sekolah online karena signalnya untuk telepon kami harus ke pantai, untuk internetan juga kami harus ke pantai. Kalau di kampung kami tidak mendapatkan signal, jadi sekolah daring di sana tidak berjalan, maka murid-murid disuruh ke sekolah mengambil tugas. Itu untuk 3 bulan, sekitar 2 sampai menjelang 3 bulan proses pembelajaran itu terjadi. Kemudian kami sudah diizinkan beroperasi sekolah sekarang ini, tetapi sekolahnya hanya 1 hari itu 2 jam. Karena di Kepulauan Sula itu zonanya zona orange, masih belum dikasih izin untuk membuka sekolah secara full, tetapi dibuka secara 2 jam sehari. Jadi anak-anak bergantian, hari seminggu itu cuma 3 kali sekolah. Hari Selasa itu anak kelas 7, hari Rabu itu anak kelas 8, hari Kamis itu anak kelas 9 bergantian, begitu seterusnya. Karena kami harus mengikuti arahan pemerintah dan bagian pemerintahan Kepulauan Sula juga khawatir dengan virus yang ada ini, maka proses pembelajaran di sana menurut saya sangat kurang. Kalau anak-anak di kota mungkin bisa menambah kekurangannya dengan mencari informasi lewat internet, tetapi anak-anak di kampung malahan mereka tidak melakukan itu. Mereka malahan lebih senang pergi ke kebun membantu orang tua, atau ada beberapa anak yang malahan ke kotanya untuk berlibur. Jadi sangat menurunkan minat anak saat belajar. Jadi itu tantangan terbesar kami di sana saat ini. Seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ya Kak Esther. Mudah-mudahan Kak Endah tetap diberi kesehatan ya Kak Endah di sana juga, dari murid-murid juga tadi, dan sungguh kita harusnya sangat bersyukur nih. Iya. Walaupun dalam masa pandemi ini ya anak-anak kita, kemudian mungkin saudara-saudara kita masih bisa melakukan pembelajaran daring ya. Tapi itu berbeda hal yang dialami oleh Kak Endah. Apalagi itu mungkin di luar kuasa Kak Endah ya, masalah infrastruktur nggak bisa dikontrol sama Kak Endah dan rekan-rekan guru gitu ya. Betul sekali. Jadi serba sulit untuk yang di sana semuanya sebenarnya. Baik, lanjut aja. Lanjut, iya. Oke. Nah, Kak Endah, selama setahun ya program di sana itu, boleh dong berbagi cerita dengan kami, hal berharga apa hal apa yang paling berharga yang Kak Endah dapatkan di sana, entah itu pengetahuan atau pengalaman atau apapun yang bisa di-share kepada kami. Boleh Kak Endah?
Sangat banyak hal berharga yang saya dapat di sana. Misalkan saja saya harus beradaptasi dengan lingkungan. Saat pertama kali saya datang itu kan bisa dilihat di tayangan begitu banyak babi. Mungkin bagi yang lain, untuk mayoritas agama yang lain, saya mohon maaf sebelumnya saya membahas babi di sini bukan memaksud menyinggung atau bagaimana. Pertama kali saya datang itu kan Bapak Kepala Sekolah itu di bagian belakang rumahnya beliau pelihara babi di dalam kandang. Ada suara babi sebenarnya. Saya mulai bertanya, itu ada apa ya di kandang? Kata beliau babi. Terus setelah beberapa hari, keesokan harinya kalau saya tidak salah ingat, saya berjalan pergi angkat air buat mandi. Kan jadi kami terkadang harus angkat air karena musim kemarau atau itu kami harus angkat air buat mandi dan keperluan yang lainnya. Saya harus melewati beberapa babi yang diikat di pepohonan atau yang di dalam kandang. Hal itu yang pertama membuat saya sedikit khawatir dan gelisah. Ini adalah momen pertama saya sebegitu dekatnya dengan babi. Mungkin di Manado ada babi, tapi saya pasti tidak akan mendekati babi atau berada di lingkungan seperti itu. Tapi ini saya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Saya harus menyesuaikan diri saya dengan budaya yang ada. Saya sangat diterima di sana dengan baik, maka saya juga harus memberikan yang terbaik yang saya punya untuk mereka. Saya tidak boleh mengecewakan mereka karena kesempatan saya pun tidak banyak untuk berada di sana. Saya tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk merasa saya harus melakukan yang terbaik. Waktu itu saya hanya berpikir harus melakukan yang terbaik. Jadi saya mulai terbiasa dengan melewati babi yang diikat. Menuju ke SD pun itu perjalanannya harus melewati babi itu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, saya terbiasa dengan keadaan yang di sana. Saya dihormati, sering diundang di acara-acara adat seperti di tayangan tadi. Saya merasa bahwa penyesuaian diri saya dengan budaya di sana itu sangat penting. Kultur di sana sangat berbeda dengan kebiasaan saya. Kebiasaan di Manado, kita sudah mulai hidup di daerah perkotaan, tapi kalau di sana, mereka itu bahasanya masih menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah itu anak-anak kecil yang belum sekolah, kebanyakannya mereka menggunakan bahasa daerah. Orang tua, usia lanjut, mereka lagi menggunakan bahasa daerah. Saat di rumah, mereka lebih menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia, tetapi kalau di sekolah, baru kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saya harus belajar juga beberapa bahasa daerah yang penting. Seperti kami kalau saat berjalan di kampung itu, mereka saling menyapa satu sama lain. Sapaan mereka itu, katanya itu adalah panai. Jadi kalau saya lewat bertemu dengan warga akan menyapa saya dengan kata panai. Nanti saya membalas juga dengan kata panai. Setiap warga saja, jadi kalau saya melewati jalan itu ada berapa banyak warga, kami saling menyapa. Terus kultur di sana juga, kami kalau menghadiri acara di keluarga orang lain atau berkunjung di rumah orang lain, kami selalu disuguhkan minuman, teh atau kopi, kami harus meminumnya sampai habis. Atau makanan yang disuguhkan kami harus makan walaupun tidak banyak. Saya merasa bahwa mungkin beberapa orang menyangka bahwa orang NTT itu kadang-kadang kasar atau TV memberitakan ada beberapa orang NTT itu yang kasar, tetapi di pelosok Nara Tengah saya tidak mendapatkan yang seperti itu. Saya sangat diterima dengan baik dan pengalaman berharga saya itu, saya menganggap itu semua sangat berharga buat saya. Pengalaman yang setahun tetapi sangat berharga buat saya menjalani hidup seterusnya. Itu yang bisa saya ceritakan. Baik, nice, enak sekali ya. Oke, iya, terima kasih Kak Endah. Kak Endah, kalau tadi Kak Endah sudah bercerita banyak kepada kami bagaimana kekaguman Kak Endah kan ya terhadap tadi kalau tidak salah kayak kearifan lokal ya, kearifan lokal bagaimana masyarakat di sana menyapa kita, kemudian bagaimana memperlakukan kita. Nah, Kak Endah kan itu 1 tahun ya Kak Endah ya. Terus mungkin ketika program ini berakhir Kak Endah, kan Kak Endah mungkin di sana tadi
ada orang tua mungkin yang sudah kepala desa yang mungkin Kak Endah sudah anggap sebagai orang tua di sana. Kemudian ada juga murid-murid, ya kan, murid-murid di sana yang mungkin sering berinteraksi dengan Kak Endah setiap hari. Juga mungkin tadi kakak angkat. Itu gimana Kak Endah ketika program itu berakhir, apa yang mereka sampaikan? Kemudian apakah ada kayak kangen nggak sih Kak Endah akan mungkin dari desa Adonara ini yang mungkin ya Kak Endah tidak akan pernah lupakan? Boleh diceritakan kepada kami Kak Endah? Jadi program SM3T ini hanya berjalan 1 tahun di pelosok dan kami harus kembali ke daerah asal masing-masing untuk melanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu adalah studi PPG selama 1 tahun, jadi profesi keguruan. Jadi kami wajib pulang, kami tidak bisa menetap di sana, maka kami semua pulang di lokasi masing-masing. Tetapi saat mau berpisah itu tentu ada kesedihan. Tidak dipungkiri, kedekatan itu membuat kesedihan itu tumbuh. Meninggalkan semua yang begitu baik dan semua yang begitu dekat dengan kita pasti ada sedihnya. Mereka pun merasakan hal yang sama. Tetapi saya harus tetap pulang dan kami saling berkomunikasi sampai sekarang. Komunikasi itu tidak terputus dan anak-anak di sana pun sangat istilahnya terkadang masih ada beberapa anak yang masih inbox saya di Facebook menanyakan kabar seperti itu. Facebook. Oke. Ya. Sudah ada Facebook sekarang? Udah. Iya. Signalnya. Dari dulu ya? Yang... Di sana baru mungkin ya? Oh iya. Oke, iya berarti memang apa yang terjalin selama 1 tahun itu tetap terasa juga sampai sekarang ya, Kak Endah, komunikasinya tetap ada, tetap tadi yang terpenting silaturahmi tadi ya, tetap ya. Iya, betul. Rekan-rekan alumni, nah kita sebentar lagi akan sampai ke penghujung acara. Kita tinggal sedikit nih pertanyaannya untuk Kak Endah. Jadi yang masih mau bertanya boleh ya, kami persilakan lagi. Oke. Kak Endah, nah tadi kan Mas Okto menanyakan gimana perasaannya setelah programnya berakhir gitu, yang awalnya takut, at the end tuh gimana. Nah kalau Kak Endah sendiri ketika Kak Endah meninggalkan Adonara, pesan apa yang kakak sampaikan kepada anak-anak di sana? Kan kakak mengajar di 2 tempat, di SD dan di SMP ya, betul ya? Pesan apa yang kakak sampaikan? Nah, boleh diceritakan kepada kami, Kak? Jadi saya itu sebenarnya datang ke sana itu saya SK dari dinas, saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Adonara Tengah. Tetapi pada tahun yang sama, Desa Waikelah itu membuka kelas filial. Kelas sementara, kelas jarak jauh yang dibuka untuk anak-anak kelas 1 karena jarak sekolah induknya itu sekitar 3 km. Mereka sangat khawatir dengan anak mereka yang berjalan sekitar 3 km untuk menuju ke sekolah induk. Jadi mereka membuka kelas filial di sana, tetapi kelas filial itu tidak punya guru karena guru di sekolah induk pun terbatas. Jadi sekolah yang terdekat adalah SMP, kami diminta untuk mengajar di sana. Saya tidak sendirian, saya dibagi tugas dengan teman guru saya. Jadi teman guru saya itu hari Senin sampai hari Kamis, saya Jumat Sabtu. Jadi kami membagi waktu untuk mengabdi di sana. Jadi pas saat mulai berpisah, mungkin terasanya dengan anak-anak SD. Kesedihan itu lebih mendalam dengan mereka karena mereka itu dekat rumah. Jadi saat selesai pembelajaran pada pagi hari, sore harinya yang datang belajar di rumah itu anak-anak SD. Kalau anak SMP rata-rata rumahnya jauh. Rata-rata itu mereka dari desa sebelah. Kalau anak kelas filial ini rumahnya memang dekat-dekat, memang satu desa Waikelah. Jadi saat berpisah itu sangat mengharukan saat bersama dengan mereka. Pesan saya bahwa mereka harus tetap belajar dengan baik. Siapapun gurunya nanti, mereka harus tetap belajar dengan baik karena merekalah yang akan membangun desa mereka menjadi lebih maju. Bukan siapa-siapa, tapi mereka. Di tangan mereka lah desa mereka nanti suatu saat akan berkembang. Itu pesan saya buat mereka saat mau berpisah. Luar biasa. Sungguh luar biasa sekali, Kaisa. Pesan yang sederhana tapi sangat berarti. Betul sekali, Kaisa. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan terakhir, coba kita undang lagi nih kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang masih mau bertanya sebelum, karena waktunya sudah hampir pukul 12 juga, sudah hampir 30 menit.
kami undang lagi kembali kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa raise hand, bisa langsung, atau on-cam video? Tidak ada. Oke, kayaknya kita pertanyaan terakhir nih, Kak Esther. Iya, Mas Okto. Boleh. Oke, Kak Esther. Kak Esther. Iya, Kak Endah. Bang. Oke, Kak Endah. Kalau saya tanya nih, kalau kami tanya, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah Kak Endah ada keinginan kembali untuk ke tempat Adonara, Desa Adonara ya di tengah, atau Kak Endah ada keinginan lain nih untuk mengajar mungkin di tempat yang menurut Kak Endah, aduh saya pengen juga membaktikan ya, karena memang tadi di tempat yang terpencil di Adonara saja sudah berani nih, apalagi sekarang nih, mungkin bisa disampaikan kepada kami, Endah? Keinginan untuk kembali itu pasti ada. Siapa yang tidak mau kembali ke sana untuk mengenang masa-masa itu, bersilaturahmi dengan keluarga di sana. Tetapi menurut saya mengabdi itu bisa di mana saja. Sekarang saja posisi saya itu berada di Kepulauan Sula. Perjalanannya itu harus menggunakan kapal dari Manado. Itu jarak tempuhnya 2 hari 2 malam. Jadi dari Manado kami harus naik kapal 2 hari 2 malam untuk sampai di daerah Kepulauan Sula. Setelah dari daerah Kepulauan Sula, saya harus menaiki kendaraan laut seperti apa ya kalau istilahnya, menggunakan perahu kecil tapi menggunakan mesin itu sekitar 2 jam perjalanan lautnya. Jadi sementara saya mengabdikan diri di Desa Barwakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Provinsi Maluku Utara. Baik, jadi saat dimanapun lokasinya, kita harus tetap bisa berbakti. Betul. Wah, bagus sekali. Kak Endah, terima kasih banyak untuk sharingnya. Memang hanya sebentar ya, sekitar 30 menit, tapi saya rasa bisa membakar semangat teman-teman semua, apapun itu yang dirasakan ya, semangat. Yang jelas pasti semangat dan motivasi untuk berbuat baik demi bangsa ini ya. Iya, apalagi teman-teman ini kita pikir punya potensi mungkin yang lebih ya. Iya, betul sekali. Fasilitas sarana dan prasarana yang mungkin bisa dimaksimalkan. Iya, betul. Sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kak Endah. Iya, betul sekali. Nah, ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Memang pasti masih banyak yang mau ditanyain sih. Sebenarnya kita mau cerita lebih banyak lagi sama Kak Endah, sama narasumber yang terakhir ini. Namun memang kita sudah harus berpisah. Karena 30 menit ya, cukup singkat. Iya betul. Jadi boleh kita kasih aplaus dulu juga untuk narasumber kita Kak Endah. Terima kasih banyak Kak Endah. Oh, ada yang ketinggalan Mas Okto. Boleh Kak Endah juga memberikan pesan atau closing remark nih buat teman-teman rekan-rekan alumni, para penerima beasiswa yang baru saja pulang dari bersekolah ya tahun lalu dan tahun ini. Boleh Kak Endah? Ada semangat yang ingin disampaikan? Dari saya, dimanapun kita berada, selalu libatkan Tuhan, lakukan yang terbaik, hargai setiap perbedaan yang ada, membuang semua prasangka buruk, terus selalu berpikir positif. Masyarakat pelosok itu membutuhkan kita. Walaupun hanya sedikit yang bisa kita berikan, tetapi mereka membutuhkan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Endah untuk pesannya yang sudah disampaikan tadi, poin-poin yang mungkin sudah Kak Endah alami sendiri ya, di dalam perjalanan, di dalam pengabdian Kak Endah selama pengalaman program SM3T kemarin. Terima kasih banyak ya Kak Endah, sekali lagi kami ucapkan. Tidak terasa Kak Esther, waktu berlalu begitu cepat, dan tadi dengan disampaikannya closing remark ya dari Kak Endah, maka kita harus mengakhiri kegiatan pada pagi hingga siang hari ini nih. Iya, betul sekali Mas Okto. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sebelumnya ketiga narasumber ya. Yang terakhir adalah Kak Endah ya, yang mengisi acara Inspiring Session ya. Mari kita beri aplaus sekali lagi kepada Kak Endah. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan alumni, saya ingatkan kembali, kami mohon untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan yang telah kami sediakan pada
Linktree/seminar alumni seperti yang ada di bawah ya layar ya. Oke. Ya, dan harap diingat juga selain mengisi evaluasi, juga yang belum mengisi registrasi ya, masih diingatkan untuk mengisi juga di Linktree, di link yang disampaikan. Baik, akhir kata rekan-rekan semuanya, teman-teman para alumni dan juga Bapak Ibu yang masih ikut menyaksikan, mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas atensi serta partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan alumni semua. Kami mohon maaf jika terdapat sesuatu yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara hari ini. Salam sehat dan selalu ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Okto Sulaiman. Dan saya Esther Sulistina, undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya tahun depan, karena ini adalah penutup rangkaian kegiatan bidang pengelolaan beasiswa di tahun 2020 ini. Tahun yang sangat challenging, mendebarkan dan juga mengubah hidup bagi semua umat manusia di dunia ini. Mari kita tetap semangat untuk menyambut tahun yang baru yang akan menjelang. Dan di akhir nanti kami akan persembahkan sebuah gentle reminder untuk kita semua untuk selalu stay positive. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.